Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM 60900122051 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi di sini saya akan membahas mengenai metode weighted product atau WP. Jadi, apa itu WP? WP adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang menggunakan perkalian bobot untuk membantu dalam menentukan goal atau keputusan. Metode ini sering digunakan untuk membantu dalam menentukan goal atau keputusan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, kelebihan dan kekurangan WP. Kelebihan WP itu fleksibel dalam penilaian kriteria, perhitungan tidak begitu kompleks, dan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan metode lainnya. Yang ketiga itu kesesuaian untuk situasi yang memerlukan penilaian kualitatif. Nah, kekurangan WP itu yang pertama, kurang akurat dalam kondisi ketidakpastian. Yang kedua, dapat menghasilkan solusi yang tidak realistis jika data yang digunakan tidak akurat. Nah, yang ketiga itu dia hanya cocok untuk proses penilaian dalam rentang nilai. Terakhir itu saya akan membahas tentang langkah-langkah metode WP. Nah, yang pertama itu menentukan kriteria, yang kedua menentukan alternatif, yang ketiga memberikan bobot pada setiap kriteria, yang keempat menentukan normalisasi bobot, yang kelima perbaikan bobot, yang keenam menentukan nilai vektor, yang terakhir perankingan. Nah, kemudian di sini saya mengambil studi kasus pemilihan tempat wisata. Saya menggunakan metode WP atau weighted product untuk menyelesaikan pemilihan tempat wisata menggunakan Excel. Jadi di sini saya menggunakan metode WP atau weighted product untuk pemilihan tempat liburan, yang dimana alternatifnya itu ada Bali, Pulau Komodo, Labuan Bajo, dan Raja Ampat. Kriterianya di sini ada 5, ada biaya, keamanan, keindahan alam, aksesibilitas, dan aktivitas, dimana setiap kriteria itu sudah diberi bobot. Nah, di sini saya akan menjumlahkan hasil dari semua bobot sini. Jadi hasil dari semua bobot ini adalah 18. Di sini ada alternatif dan kriteria. Di sini kriterianya sudah berisikan nilai. Nah, yang jadi kos di sini adalah C1. Sedangkan C2, C3, C4, dan C5 itu sebagai benefit. Nah, selanjutnya kita akan menghitung normalisasi bobot. Rumusnya yaitu W sama dengan W dibagi dengan sigma W. Untuk menentukan W1, caranya yaitu C1 dibahagi dengan total bobot yaitu 18. W2, begitupun juga dengan W2. C2 dibahagi dengan total bobot, hasilnya itu 0,28. W3, C3 dibahagi dengan total bobot, hasilnya 0,22. C4 dibahagi dengan total bobot, C5 dibahagi dengan C5. Selanjutnya itu C5. Selanjutnya itu W5. 4 dibahagi dengan
total bobot. Hasilnya itu 0,22. Nah, langkah selanjutnya itu menentukan nilai vektor. Di sini untuk menentukan nilai vektor, kriteria dipangkatkan dengan hasil normalisasi bobot. Nah, di mana untuk cos kalau dipangkatkan itu akan menjadi min. Nah, di sini yang menjadi min itu di W1. Sisanya itu tidak. Di sini yang menjadi min cuma 0,17 karena cosnya di sini cuma 1. Selanjutnya menentukan nilai vektor, caranya yaitu C1 dipangkat dengan min 0,17 dikali dengan C2 pangkat dengan W2 kali C3 pangkat dengan W3 terus C4 dipangkat dengan W4 C5 pangkat dengan W5. Hasilnya itu 0,37. Selanjutnya untuk S2. Sama seperti dengan S1. Caranya yaitu C1 dipangkat dengan W1. C1 di sini sebagai cos, maka dia akan menjadi min. C1 dipangkat dengan W1 dikali C2 pangkat dengan W2 kali C3 pangkat dengan W3 dikali C4 pangkat dengan W4 kali C5 pangkat dengan W5. Hasilnya 0,39. Lanjut S3. C1 pangkat W1 C1 pangkat dengan W1 kali C2 pangkat dengan W2 C3 pangkat W3 kali C4 pangkat W4 kali C5 pangkat W5. Hasilnya 0,33. Lanjut untuk S4. Hasilnya itu 0,41. Nah, selanjutnya
kita akan menjumlahkan total keseluruhan nilai vektor. Jadi S1 ditambah S2 tambah S3 dan tambah S4. Maka hasilnya itu 1,49. Nah, langkah terakhir yaitu perengkingan. Untuk menentukan perengkingan, caranya yaitu rumus perengkingan itu V sama dengan S1 dibagi S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 atau total S-nya. Nah, untuk menentukan perengkingannya itu, untuk menentukan F1, S1 dibagi total S. Jadi hasilnya V1 itu 0,25. S2 bagi total S. S3 bagi total S. S4 bagi total S. Nah, jadi di sini yang paling tinggi yaitu V4. Dia ada hasilnya itu 0,27. Nah, yang menjadi alternatif terbaik yaitu V4. V4 sebagai alternatif terbaik. Berarti Raja 4 menjadi alternatif terbaik. Oke, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.